Selamat hari Minggu, selamat Advent lah bagi kita semua, Amang Inang. Kita mulai ibadah kita mulai saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melewati awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin.
kita di minggu ini tertulis pada titah yang keempat dan artinya. Demikian bunyinya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita pada minggu ini tertulis di Lukas 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyinya, kita baca secara responsoria. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang telah lakukan bagimu?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus mengasihiku, Alkitab mengejarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhan sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini.
Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 12 Desember 2021, Minggu Apen yang ketiga. Tema, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Titing Namaragam akan menikah. Pemberitahuan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Togar Hermanto Purba, putra dari Bapak Sahat Miduk Purba, Ibu Elpina Nauli Borusaragi, alamat Desa Bernai, RT 02 Sarolangun, Jambi. Jemaat Gereja HKP Sarolangun, Resort Sarolangun, dengan Herlia Borusimanjuntak, putri dari Bapak Jubel Alberius Simanjuntak, Ibu Normaida Borupurba, alamat RT 21 Talang Banjar, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa, Wek Talang Banjar. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Gereja HKP Sarolangun, Resort Sarolangun. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Kapten Bramli Octavianus Sialagan, SSIP, Ibu Sertu Putri Apriliantini Borumanurung, alamat Jalan Sersan Darpin Ekajaya, Kota Jambi, Wek Patar 2. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, pesta Natal yang kedua akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat HKP Jambi 1 kepada orang tua anak yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan pra baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Tempat Gereja HKP Jambi 1 masuk pukul 19 WIB serta membawa surat pengantar dari Sitwa Wek. Khusus bagi anak pertama harap membawa fotokopi akte nikah. Berita duka. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 telah meninggal dunia Bapak Gordon Sibarani, umur 45 tahun, suami dari Ibu Rondang Purna Maderma Yan Borsitopul, alamat Kasang Pudak, Jambi, Wek Kumpe Pudak. Acara penguburan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Sermon Parhalado. Mulai pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sermon Parhalado Gereja HKP Jambi 1 diistirahatkan sementara sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Persembahan amplop Apen. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Desember 2021 yang kita namakan Minggu Apen yang ketiga, kita akan mengumpulkan persembahan Apen. Persembahan 1A dan 1B kita kumpulkan sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan amplop Apen kita kumpulkan setelah khotbah. Jadwal ibadah Minggu di Gereja HKBP Jambi 1. Pukul 7 sampai pukul 8, Wek Tanjung Pinang, Wek Talang Banjar, Wek Patar 1, Wek Simponi. Pukul 9 sampai pukul 10, Remaja dan NHKBP. Pukul 11 sampai pukul 12, Wek Pasar Jelutung, Wek Kumpe Pudak, Wek Patar 2. Sehubungan dengan perayaan Natal di gereja kita, untuk itu kebaktian Minggu pukul 18 WIB sejak hari Minggu tanggal 19 Desember 2021
untuk sementara dihentikan sampai ada pemberitahuan kemudian. Perayaan Natal kategorial, Wek dan Perhalado dan Perhubas. Berdasarkan hasil keputusan sermon Perhalado pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, Gereja kita HKBP Jambi 1 akan melaksanakan kebaktian malam Natal pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, kebaktian Pesta Natal pertama hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, dan kebaktian pesta kedua hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Jadwal kebaktian sebagai berikut. 1. Jumat tanggal 24 Desember 2021, kebaktian malam Natal menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pukul 16 WIB, Wek Pasar Jelutung, Wek Kumpe Pudak, dan Wek Patar 2. Setelah kebaktian akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus. Pukul 19 WIB, Wek Tanjung Pinang, Wek Talang Banjar, Wek Patar 1, dan Wek Simponi. Setelah kebaktian akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus. Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Kebaktian Pesta Natal pertama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pukul 7 Wek Tanjung Pinang, Wek Talang Banjar, Wek Patar 1, dan Wek Simponi. Setelah kebaktian akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus. Pukul 11 Wek Pasar Jelutung, Wek Kumpe Pudak, dan Wek Patar 2. Setelah kebaktian akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus. 3. Minggu tanggal 26 Desember 2021. Kebaktian Pesta Natal kedua memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pukul 7 Wek Pasar Jelutung, Wek Kumpe Pudak, Wek Patar 2. Pukul 9 Remaja dan Naposo Bulung. Pukul 11 Wek Tanjung Pinang, Wek Talang Banjar, Wek Patar 1, dan Wek Simponi. Rapat resort pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. HKBP Resort Kebun Kelapa akan melaksanakan rapat resort HKBP Resort Kebun Kelapa untuk membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2021 dan menyusun menetapkan program kerja anggaran tahun 2022. Untuk itu, utusan Majelis Pembendaharaan, Dewan dan seksi-seksi dari gereja kita HKBP Jambi 1 yang telah menerima undangan agar dapat mengikuti rapat resort tersebut. Keuangan. Jumlah pemasukan 27.297.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 9.155.400 rupiah. Saldo kas 12 Desember 2021 273.754.152 rupiah. Demikian warta pada minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent Madihita. Buka masker nanti ya, satakas majaha. Ya, firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan iman kita pada minggu ketiga di Advent ketiga ini, yang tertulis dalam kitab Nabi Zefanya pasal 3, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antara kamu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celak. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kitab Nabi Zefanya bekerja pada masa Raja Yosia di kota Juda. Pada masa itu kota Juda sudah krisis keagamaan, spiritual. Di satu sisi juga sudah menyembah berhala-berhala. Walaupun mereka mengatakan, kami bangsa umat pilihan Allah. Behamang bangga dopiho di dirim, bangga dopiho di keluargam, bangga dopiho di anak kamu. Kita semua bangga ya. Itu suatu sukacita yang sangat besar. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan secara cuma-cuma gratis sampai detik ini.
Bukan karena perbuatan dan kebaikan kita di hadapan Tuhan, tetapi sungguh Allah itu maha baik. Ngasih memberikan waktu yang sangat berharga buat aku, buat kita semua pada hari ini. Di tengah-tengah krisis keagamaan bangsa umat pilihan Allah itu, Allah murka. Allah akan menghukum. Allah tidak menyukai bangsa itu merdua Tuhan. Di satu sisi mereka mengatakan kami bangsa umat pilihan Allah. Di sisi lain mereka menyeleweng. Mereka menyembah dewa-dewa kesuburan. Di dalam kemurkaan Tuhan itulah Nabi Jepanya mengingatkan, kembalilah, bertobatlah, pulanglah kepada jalan kebenaran Tuhan. Memang situasi bangsa itu pada waktu itu, bangsa Asyur sebagai bangsa yang mengembangkan ekspansi kekuatan politik, sudah mempengaruhi peta kekuasaan dan perpolitikan pada zamannya. Maka Nabi Jepanya menyuarakan, bersukacitalah kamu. Dengan suatu syarat, bertobatlah. Harus ada pembaharuan. Meninggalkan apa yang telah Tuhan murka, apa yang kamu telah perbuat, apa yang telah kamu lakukan. Perselingkuhan di dalam keimanan itu, Tuhan marah. Sekarang Jepanya menyuarakan, bersukacitalah. Dan inilah topik Minggu Advent ketiga ini, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Marlas ni roha mahamu di tengah-tengah tado di Batak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat 11 Februari 1910 ya, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Selama 27 tahun dia di penjara dan ditempatkan di tempat yang sangat tidak manusiawi. Tetapi pada waktu yang telah dikatakan tadi, dia terbebas, merdeka. Dia yang memperjuangkan perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Itu teh ya, Mang? Dikatakanlah itu apartheid.
Sukacita yang sangat besar kita lihat bukan hanya dalam diri Nelson Mandela, tetapi bagi bangsa umatnya sendiri Afrika yang mau mensetarakan kulit hitam dan kulit putih. Tidak ada perbedaan, karena kita sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran sukacita yang kita lihat. Dia terbebas ya, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tetapi Allah memberikan percobaan itu dalam kehidupan setiap orang. Apakah dia sungguh-sungguh memperjuangkan di dalam persoalan, pergumulan, perjuangan di dalam kehidupan ini akan memenangkan. Itulah iman kita. Itu hapor syauta anggolau madi sudo badus nama hita maso martuhan Yesus ate. Kalau hanya di dalam sukacita kita, ya haleluya, puji Tuhan. Maso porsi di Tuhan Yesus pe botol madok songoni. Tetapi apabila kita mengalami suatu persoalan kehidupan di dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik keluarga, baik anak-anak, baik kehidupan kita sehari-hari, mampukah kita memperjuangkan untuk memenangkan itu? Itulah sukacita kita yang sangat besar. Memenangkan bahwa Anda dan saya bukan hidup single fighter dan sendiri, tetapi sebagaimana topik minggu ini, Tuhan ada di antara kita. Di batang amat dongani mangurupi margogoihon. Dalam peran itulah Yepanya menyampaikan kabar sukacita. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa, mengebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita yakini dan kita percayai, telah membayar hutang-hutang dosa kita dengan harga yang sangat mahal. Bukan uang, bukan berlian, tetapi dengan apa Ibu? Dengan darah Kristus. Mudar ni Tuhan ido nama kokopau, nama nobusita manggarar utang ni dosata, ala ni pangalosiota, ibana tartunang, binahen ni hajangatota, ibana mabugang, apetu ibana picak-picang, parhitian ni hasonangata, asa malum itahilala. Wah, sungguh baik, sungguh luar biasa. Tanpa mempertimbangkan dan memperdulikan, dan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Imata piring wasodo tagugoni debata napaduahon aturan bagian kita sudah tergadai kepada dosa itu akan menerima hukuman dan kematian selama-lamanya. Tuhan mengangkat manobusau manobusita. Itulah kebanggaan kita, ku bilang tadi, bangga dopeho amang didirim, bangga dopeho inang didirim, bangga lagi kamu naposo dalam dirimu, bangga. Kenapa? Karena Tuhan telah memenangkan aku di dalam kegelapan itu, membawa kepada terang. Tuhan telah memenangkan aku di dalam pergumulan persoalan kehidupanku, bukan kekuatan dan bukan karena kebaikanku, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Dia
adalah sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Jadi tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi rasa kesaksian di dalam kehidupan kita. Pahlawan yang membebaskan dan memenangkan. Dan itulah perjuangan kita. Kita berjuang dari kemenangan menuju kemenangan. Dan kita berjuang dari kekalahan? Tidak, dari kemenangan menuju kemenangan. Kemenangan itu sudah dimenangkan Kristus, sudah dimenangkan Tuhan. Dan itulah isi Minggu Advent ketiga ini. Dalam pengharapan kita di dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti, kita akan bersorak-sorai, bersuka cita. Tuhan telah datang. Nungarobe sipalua hitai. Semua orang yang percaya akan menerima bahagian daripada upah itu. Apalah itu amang? Banua gicang sepudon itu dita. Dalam proses perjalanan kehidupan itulah kita sekarang bagaimana kita untuk semakin menampakkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesunyian, di dalam masalah pandemik. Puji Tuhan, sudah semakin baik, bukan? Dan itulah harapan kita, agar bisa normal seperti masa-masa yang lalu. Kita dapat saling menyatakan dalam kehidupan kita, Allah itu baik, Allah itu ada bersama dengan aku, Allah itu bersama dengan keluargaku, Allah itu bersama dengan anak-anakku, Allah itu bersama-sama dalam keseharian, dalam kehidupanku, menjalani kehidup ini di partiga-tiga P, di kantor P, manang di dia P. Kalau sudah Allah bersama-sama dengan kita, akan membawa sukacita. Lasni roha hidak kola saya parutungan inang amang horas perdalan-dalan bangomu partiga-tiga dak kola ni sukacita, naik pangkat dohotak kanasing. Ya bisa juga kita bersukacita, tapi bukan itu inti sukacita kita yang sangat terdalam dalam kehidupan ini. Sebagai orang-orang yang telah tebus, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan dalam kehidupan kita ini, mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai. Imana panacero hatta manginang. Kita telah bebas dan dimerdekakan dari genggaman kuasa dosa itu, dan dikatakan tadi, jangan lagi kamu takut. Unang beho mabiar. Ya. Karena apa? Karena kemenangan itu sudah nyata. Kemenangan itu sudah dimenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kepercayaan. Do tapor siauta di bagasan haguni hatani di bata. Kemudian dikatakan tadi di dalam ayat yang berikut, aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Itu dapat kita baca mang dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-17 18 sampai ayat 19. Lukas 4 di sana dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah suara Injil, suara kenabian buat kita semua di minggu Advent ini. Tuhan ada di antara kita. Kuatkan, teguhkan hatimu, yakin dan percayalah bahwa kita tidak hidup sendirian. Bersama dengan Tuhan kita terberkati, bersama dengan Tuhan kita bersukacita, bersama dengan Tuhan kita bersorak-sorai, oleh karena Tuhan itu maha baik, maha kasih, dan mencintai aku hari ini, besok, untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, sungguh nyata dalam kehidupan kami sampai detik ini. Tuhan memberikan napas kehidupan yang tidak dapat kami nilai. Tetapi itulah sungguh kebaikan-Mu Tuhan, memberikan kehidupan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati firman-Mu Tuhan yang telah menyapa kami untuk menguatkan dan meneguhkan hidup kami, agar kami semakin nyata sebagai bangsa umat pilihan Tuhan. Itulah kebanggaan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus. Berkati Tuhan jemaat-Mu HKBP Kebun Kelapa ini, dari kecil sampai kepada orang tua, dan sukacita yang nyata dalam kehidupan kami di dalam Kristus. Itulah harta kami yang mahal, dan itulah perayaan-perayaan di minggu Advent dan menyongsong hari Natal Tuhan, hari peringatan tentang kelahiran Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Sudah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.